Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat yang dimuliakan Allah, di bulan suci yang penuh barakah ini pastinya kita semua berlomba-lomba memperbanyak ibadah. Kita semua berlomba-lomba memperbanyak pahala. Ketika ada sebuah pertanyaan, apa ibadah yang paling tinggi pahalanya? Apakah sholat? Apa puasa? Haji umroh? Atau infak sedekah? Jawabannya, ibadah yang paling tinggi pahalanya, amalan yang paling banyak pahalanya adalah ridho dan ikhlas akan ketentuan Allah. Ingat, ridho dan ikhlas akan ketentuan Allah. Kita harus belajar menerima apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Contohnya, ada seorang ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian ibu itu punya 5 anak. Dan waktu itu tanpa berpikir banyak, karena kehidupan ibu itu sulit dalam perekonomian, suatu hari anaknya itu bilang gini, "Bu, aku lapar, ibu punya apa?" Kemudian datanglah ibu itu ke dapur, hanya ada sedikit nasi dan 3 telur. Lalu kelima anaknya itu tadi, kelima-limanya dibagilah telur 3 tadi. Telur 3 didadar, lalu dibagi menjadi 5, dibagikan pada anak-anak. Setelah itu anaknya kenyang. Alhamdulillah Bu, kenyang. Disitulah hanya makan telur yang dibagi saja sudah bisa bersyukur. Ibu itu tanpa berpikir panjang, alhamdulillah anakku tenang. Disitulah Allah menciptakan ketenangan, kebahagiaan pada keluarga tersebut, karena tidak ada yang perlu diperebutkan, dan ibu itu terima-terima saja, ikhlas. Beda dengan ibu yang B. Ibu yang B itu kebetulan kaya raya, juga mempunyai anak 5. Jangankan cuma telur 3, bahkan kandang-kandangnya telur pun mungkin punya ibu tersebut bisa beli. Suatu hari waktu anak-anaknya itu minta makan, kebetulan di kulkas itu banyak, bukan hanya telur, ada ikan, ada ayam frozen segala macam. Dan rebutlah anaknya kelima. Lalu ibunya bingung, yang ini minta ini, yang satunya lagi juga ininya itu, bingung. Kemudian bertengkarlah anak tersebut, rebutan sebuah makanan, hanya masalah makan. Bagaimana ibu bisa bersyukur melihat anaknya bertengkar? Hanya marah-marah setiap hari. Disitulah ketika hal kecil saja kita tidak bisa bersyukur, maka Allah juga tidak akan menghadirkan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita marah akan keadaan, tidak perlu membenci keadaan. Kita cukup belajar dari malam. Malam itu gelap, tapi dia tidak pernah marah dengan takdirnya yang gelap. Daun juga tidak pernah marah ketika angin menghempaskan dia hingga dia patah dari ranting dan jatuh ke bumi. Malam itu gelap ketika dia ridho dan ikhlas menerima takdirnya untuk menjadi gelap. Lalu Allah hadirkan bintang untuk menghiasi kegelapannya. Allah hadirkan bulan untuk menerangi kegelapannya. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk menerima apa saja yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kita harus belajar ridho ketika menerima, dan belajar ikhlas saat melepas.
segala sesuatu yang Allah hadirkan untuk kita, maka tanpa kita kejar pun sesuatu itu akan menjadi milik kita. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah untuk kita, meski jatuh bangun kita mengejar, juga tidak akan menjadi milik kita. Maka ketika kita memimpikan sesuatu dan apa yang kita harapkan itu semua tidak berpihak pada kita, terima saja dulu, ikhlas saja dulu, buka mata kita, buka hati kita, dan kita harus yakin bahwa semua yang Allah hadirkan dalam hidup kita akan ada hikmahnya. Yakinlah sahabat, rencana Allah pasti lebih baik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semangat bersama Ustaz.